masalah quantity surveyor. Jadi yang memang bertanggung jawab terhadap nilai project, kemudian detail tentang HP, email, dan lain-lain. Lalu quotation selalu ada nomornya ya. Jadi untuk melacak archive internal gitu. Oke, sebelum harga detail biasanya selalu akan ada recapnya, harga recap ya, atau BQ recapitulation. Itu berisi mengenai nilai-nilai preliminary works. Preliminary works itu apa aja sih? Biasanya tuh ada breakdownnya lagi. Preliminary biasanya tahap persiapan gitu. Tahap persiapan misalnya kita punya suatu site tersebut misalnya bekas hasil renov gitu, bukan yang clean slate atau yang dari zero banget gitu. Jadi memang harus ada bongkaran di situ. Kemudian ada perpindahan perpindahan sampah ya. Kemudian ada mobilisasi sampah gitu misalnya. Atau ada demolition dinding awal. Itu termasuk ke preliminary works. Ya. Itu dihitung nilainya dan biasanya terhitung secara lump sum. Ada yang tahu nggak arti lump sum itu apa? Ada yang tahu arti lump sum? Keseluruhan bukan, Bu? Ya, benar. Artinya keseluruhan. Jadi tidak terhitung dalam unit. Misalnya kayak nilai ini dihitung dalam unit meter, nilai ini dihitung dalam unit berapa pace atau berapa meter lari gitu. Ini enggak, tapi dihitung secara keseluruhan. Jadi nilainya ditentukan secara bulat dari awal gitu. Dan tidak ada rate-nya gitu. Rate-nya ya antara sesuai atau tidak sesuai aja gitu. Jadi preliminary works itu bisa terhitung secara lump sum. Lump sum pun mungkin walaupun kita bilang keseluruhan pasti ada perhitungan biaya detailnya lah. Misalnya mau ngangkat sampah gitu. Itu pasti dihitung lah biaya biaya tukang per hari. Misalnya biaya tukang sehari tuh bisa rate-nya bisa macam-macam ya. Ada yang mungkin yang dari murah banget misalnya kayak dari 100.000, dari yang mahal banget mungkin kayak 250.000 misalnya kayak gitu. Itu pasti udah terhitung di dalam nilai preliminary works-nya. Nah, selain itu mobilisasi, apakah ada support dari mobil bak sampah atau mungkin untuk loading barang-barang untuk demolition-nya juga itu dihitung, alat-alatnya, sewa alatnya, atau memang udah ada alatnya tapi tinggal ngitung tukangnya aja, misalnya seperti itu. Jadi lump sum tetap harus ada perakiraannya juga gitu, nggak semata-mata langsung bulat sekian gitu. Lalu kemudian ada civil works and others ya. Itu nanti ada breakdown-nya lagi di bawah ya. Harus saya jelaskan. Kemudian ada mechanical and electrical, itu seputar electrical ya. Tentang titik lampu, titik stop kontak dan lain-lain. Kemudian pekerjaan furniture gitu. Dan ditemukanlah total amount. Nah, total amount tuh biasanya total sebelum tax dan total setelah tax. Kalau kalian lihat di sini jika tax tuh selalu ada persentasenya. Di sini diletakkan 10%, tapi tax kan sekarang udah 11% ya. Jadi pasti ini tahun berapa ya? 10% 2018. Ya, kalau sekarang udah 11. Jadi nanti bisa kalian masukin 11% gitu. Kemudian ada deskripsi termin pembayaran gitu. Setiap kontraktor atau pembuat BQ atau
owner pun mungkin selalu ada yang namanya termin, gitu, termin pembayaran, gitu. Untuk BQ kali ini, statusnya adalah, yang ngebuat owner. Jadi, pihak, pemilik proyek, dia membuat BQ ini, dan BQ ini akan diserahkan ke, akan diserahkan ke kontraktor, gitu, atau tidak diserahkan, atau bisa menjadi, standar, gitu, untuk mencari, kontraktor yang akan dipilih, gitu. Jadi, BQ standar untuk tender, jadi bukan BQ dari kontraktor, statusnya seperti itu. Jadi, pembuat BQ itu pasti macam-macam ya, owner kadang punya BQ sendiri, atau pemilik, yang akan melaksanakan proyek juga biasanya punya BQ sendiri. Terus kemudian kontraktor pun punya BQ sendiri. Jadi, setiap BQ pasti akan ada penyesuaiannya, gitu. Kalau yang akan saya berikan ini adalah status, proyek lah. Misalnya saya punya perusahaan, namanya perusahaan mawar gitu. Perusahaan mawar mau mengadakan tender. Nah, sebelum tender, saya harus punya standar minimal angka proyek, gitu. Tapi secara detail, itu namanya bill of quantity, gitu. Jadi setelah dari bill of quantity itulah dilihat, anggarannya seperti apa, gitu. Di tahap tender jika ada, lebih dari anggaran berarti, tidak sesuai, tapi kalau di bawah anggaran malah lebih baik, misalnya seperti itu, ya. Balik lagi tadi ke termin. Termin itu bisa macam-macam banget dan persentasenya pun bisa diatur, gitu. Untuk ini termin pertama yang akan dibayarkan adalah 35% dari nilai project. Katakan nilai projeknya 1 M, berarti dari 35%, nilai yang akan dibayarkan adalah 367 juta. Oke. Kemudian, termin kedua 50%. Dan termin 3 adalah 70% per progress. Jadi yang akan dilihat adalah progresnya, bukan, angka persentasenya lagi, kayak gitu. Jadi termin kedua, proses yang harus dijalani dalam proses konstruksi itu sudah terhitung sebanyak 50%. Tuh, di termin ketiga harus terlihat, sudah terfinish sebanyak 70%. Gitu. Dan nanti ada masa retention, gitu. Retention adalah biasanya berupa masa defect kayak gitu ya, masa defect, masa masa sebelum handover, jadi di situ ada garansi dan segala macam, gitu. Biasanya kan, project yang sebelumnya sudah pernah kita, sebelumnya udah pernah kita pelajari juga yang kalian udah summary bahwa akan selalu ada masa retensi atau, yang namanya garansi. Nah, saya lupa waktu itu grup mana yang, mengangkat, yang summarize itu, tapi harusnya udah sempet juga ditanya jawab, ya. Oke. Terus kemudian, dalam BQ boleh juga disebutkan beberapa syarat-syarat gitu. Di sini disebutkan barang yang tertera di atas telah disetujui oleh kontraktor dengan segala variasi yang diminta. Jika terdapat permintaan untuk penambahan atau pengurangan, kontraktor akan mengajukan penawaran baru. Jadi jika dikira nilai, dari, BQ yang dihitung kembali oleh tim kontraktor ya, para anggota tender tidak sesuai, nah itu maka akan diajukanlah, RAB lainnya gitu oleh, para peserta tender untuk, oh ternyata ini ada kekurangan, oh atau ada penambahan, kayak gitu. Ada miss yang harus dihitung. Nah, tentunya RAB ini dihitung dari dokumen-dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Tuh, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira dokumen apa aja sih penunjang untuk menghitung RAB? Ada yang bisa jawab?
Mungkin Vina yang udah pernah ikut bikin RAB. Kira-kira dokumen penunjangnya apa aja, Vin? Mungkin ada kontrak, Bu. Untuk menghitung. Biasanya dasar untuk menghitung RAB itu apa? Kalau dari pengalaman saya, menghitung RAB pertama dari harga kontraktornya, Bu, rate card-nya. Oh, oke. Oke, nggak, maksud saya materi untuk menunjang RAB. Biasanya RAB itu dibuat dengan kelengkapan data gambar, berupa gambar gitu. Ya kan? Vina waktu itu menghitung berdasarkan gambar nggak? Oh iya, Bu, dari view. Dari view? View gambar, terus dibagi per kolom gitu kalau di BOQ-nya. Terus tapi kalau di BOQ yang saya kerjakan kemarin itu nggak ada harga detailnya, Bu. Jadi tiba-tiba langsung final price. Oh, oke. Mungkin berarti kamu lebih ngedetail list item-itemnya aja ya? Iya, Bu. Oke. Nah, biasanya tugas interior memang begitu, membuat yang namanya FF&I gitu. Mungkin tahap yang Vina jalankan itu masih FF&I, belum di tahap nilai ya? Iya, Bu. Ya. Memang FF&I itu nanti akan menjadi penunjang utama juga dari untuk membuat BOQ. Jadi nanti pada akhirnya kita akan belajar juga mengenai FF&I gitu. Cuman mungkin tahapnya nanti kita langsung aja ke BOQ per hari ini. FF&I itu hanya berupa list yang kalian juga bisa lihat sendiri. Listnya akan saya share juga per hari ini. Kalau bisa kalian ikut aja. Kalian bisa provide itu juga. Jadi secara schedule minggu depan kalian bikin list FF&I dulu, dan untuk UAS di minggu depannya lagi kalian coba bikin BOQ-nya. Gitu ya. FF&I nanti akan saya share per hari ini. Oke, FF&I itu apa aja sih? FF&I itu stands for furniture, fixture, and equipment. Jadi isinya berupa list tentang furniture. Nah, furniture itu di breakdown lagi. Ada loose furniture dan ada custom furniture. Ya, sebelumnya kita juga udah pernah bicara mengenai itu. Loose furniture adalah apa aja dan custom furniture apa aja? Ada yang bisa jelaskan nggak? Siapa tuh? Kalau dari pengalaman waktu kerja praktik kemarin, Ya. di tempat saya magang itu, Bu, kalau misalkan loose furniture itu dia yang kayak berdiri sendiri dan mungkin bisa kita beli kayak di IKEA kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau custom itu yang kita bikin, kita desain gitu. Jadi masuk ke detail biasanya di gambar kerja. Oke, custom furniture, terus kemudian ada satu furniture lagi apa? Breakdown-nya. Loose, custom, satu lagi apa? Yang melekat di sipil. Built-in. Yes, benar. Saya bela melintang. Oke, berarti nanti di FF&I kalian pun akan tertera ketiga kategori tersebut. Nah, selain itu ada fixture. Fixture itu berupa ada sanitary, misalnya kalian ada toilet. Kebetulan kemarin di stupin kalian kan ada toilet. Nah, berarti isi sanitary itu apa aja? Ya, ada kloset, terus ada wastafel, ada urinor misalnya, dan lain-lain. Ada shower jet, kayak gitu. Itu harus dimasukin. Dan kalau bisa ada merek-mereknya. Kayak gitu. Tunggu ya, saya... Oke, FF&I gampang banget. Nanti saya cuma jelasin secara ringkas aja ya. Kita masuk langsung ke BOQ aja. Tuh. Tadi ada furniture, fixture berupa saniter. Terus kemudian ada equipment. Nah, equipment tuh berupa bisa jadi kayak
kelengkapan electrical gitu, misalnya titik lampu apa aja, lampu jenis lampunya, ada standing, ada downlight, ada spotlight, terus kemudian kebutuhan saklar, terus kemudian ada kebutuhan stop kontak, jenisnya seperti apa, mereknya seperti apa, warnanya seperti apa, kayak gitu. Selain Vina ada yang pernah bikin FF&E nggak? Atau list material spek gitu? Selama KP mungkin? Kalau saya sama Syaf itu waktu KP ini Bu bikin ini apa? Cut sheet furniture. Kacip, apa tuh? Iya, jadi kayak list furniture yang bakal dipakai gitu sih Bu. Oh ya, oke. Salah satu proyek. Hanya furniture apa lengkap sampai saniter juga atau lighting juga? Furniture doang ya waktu itu ya? Sama saniter, Tang. Oh iya iya. Itu proyek yang ini ya, ruang meeting di masjid itu ya? Bukan, Bu. Rumah sakit. Rumah Ini sakit. salah. Rumah sakit saya lupa. Sorry. Oke. Oke, berarti udah ada berpengalaman juga, jadi harusnya lebih gampang tadi ya. Kemudian lanjut. Tadi ada beberapa syarat yang bisa disampaikan juga di dalam BQ. Itu bisa kalian coba sampaikan juga. Nanti coba kalian ulik aja. Kira-kira syarat apa aja yang bisa dimasukin sih, kayak gitu. Anggapannya adalah kalian tuh pemilik project ya. Jadi kalian desainer, kalian dalam perusahaan ini membuat ruang publik. Ruang publik ini akan ditenderkan ya. Jadi sama dengan konsep RAB yang saya sampaikan sekarang kayak gitu. Ya, jadi kalian boleh bebas. Jadi nggak ada sama sekali hambatan terhadap nilai kayak gitu. Ya, kemudian syarat selanjutnya adalah proses pembuatan akan dimulai setelah penandaan kontrak, penanda tanganan kontrak dan surat penunjukan kerja, gitu. Dan biasanya itu tadi ya yang disebutkan oleh Vina, ada kontrak, ada penunjukan kerja, kayak gitu. Itu nanti boleh saya share juga gimana sih tipe-tipe kontrak, kemudian SPK tuh formatnya seperti apa, kayak gitu. Kemudian masuk ke breakdown dari bill quantity langsung. Tadi udah saya sampaikan apa aja sih pekerjaan preliminary works. Itu yang pertama adalah marking. Kemudian mobilisasi, demobilisasi, dan supporting tools ya kayak stagger dan lainnya. Marking itu apa? Ada yang tahu marking? Ada yang tahu marking itu apa sih marking? Ada yang tahu? Nur Hadi tahu nggak marking? Maksudnya apa? Kayak penandaan gitu nggak sih, Bu? Penandaan apa? Proyeknya yang mau dikerjain gitu. Penandaan di lapangan maksudnya atau ini? Iya. Berupa apa penandaannya? Kayak informasi singkat gitu, Bu. Oke. Ada yang tahu lainnya mungkin yang bisa lebih sempurna jawabannya? Oke, silakan. Kalau di saya, marking itu biasanya penandaan luasan di lokasi gitu, Bu, yang mau dibangun segimana. Sistemnya bagaimana marking biasanya? Kalau saya karena markingnya biasanya cuma pakai, kalau di onsite itu cuma ditandain pakai stalasi atau pakai benang sih, Bu. Oke. Ya, biasanya marking itu ada benar kata Ruby, penandaan area ya. Misalnya nih kalian udah punya layout stupin kalian. Nah, itu nanti akan beri tanda tuh di lantai ya areanya yang mana aja gitu. Misalnya bisa pakai isolasi atau pakai kapur. Biasanya kamarnya pakai kapur ya, atau biasanya ada juga yang pakai cat yang bisa dihilangkan kayak gitu. Ya biasanya kalau pakai kapur lebih jelas terlihat di lantai. Tapi harus permukaan lantainya pun sesuai bisa. Kalau kantor atau rumah tinggal atau
apa ya, gedung itu biasanya masih bisa pakai kapur. Tapi kalau misalnya kayak mall dan lain-lain mungkin agak sulit gitu ya. Itu namanya marking. Kemudian mobilisasi, demobilisasi itu apa namanya? Transportasi ya, transportasi ketika bawa tools misalnya buat kayak bawa stager ke proyek, terus kembaliin stager ke workshop misalnya seperti itu. Kemudian supporting tools tuh yang tadi ya saya infokan stager dan lain-lain. Ya alat untuk proyek lah. Itu dihitung unitnya sebagai lump sum. Simbol lump sum itu LS dan unit price ditentukan secara keseluruhan gitu. Kemudian kedua adalah akomodasi dan transportasi. Akomodasi itu bisa macam-macam ya terhitung, itu dihitung juga secara lump sum. Kemudian ada debris removal. Ada yang tahu nggak debris removal apa? Oke, debris itu maksudnya sampah proyek ya. Jadi apa namanya? Pembuangan sampah proyek, kemudian detailing dan cleaning works. Ya. Detailing itu biasanya after project, setelah project selesai, apa namanya? Misalnya ada unit HPL nggak rapi, harus ditusir dulu. Terus kemudian ada lampu yang nggak nyala, terus kayak sisa-sisa cat atau lem di meja ataupun di lantai, debu-debu sisa project tuh. Pokoknya cleaning works lah, masuk ke cleaning works ya, detail dan cleaning works. Itu dihitung secara lump sum juga dan kemudian in total cleaning works ini terulang kembali detail cleaning works. Harusnya di sini udah nggak ada. Gitu. Jadi debris removal and detailing terus cleaning works saja. Oke, berikut subtotal untuk unit deskripsi pekerjaan preliminary works. Itu di sini tersebut sebanyak 29.500.000. Kemudian masuk ke civil works dan lainnya. Ya, civil works itu juga terbagi berbagai macam, masuk ke dibagi berdasarkan area biasanya. Di sini masuk civil work untuk proses demolition. Ya, jadi apa aja sih yang harus misalnya existing sudah ada existing interior gitu ya, harus demolish dulu, ada armatur atau instalasi ME-nya harus dia hancurkan atau di take out gitu. Kemudian ceiling biasanya ada gypsum di situ ya, termasuk rangka-rangkanya misalnya, rangka-rangka gypsumnya. Kemudian existing lantai misalnya sudah ada keramik, oh ternyata nantinya akan diganti, maka keramiknya juga di take out, dihancurkan gitu ya. Kemudian di dinding misalnya ada wood panel, ada wallpaper, terus ada cat harus dikerok, terus ada keramik misalnya di toilet itu harus demolish semuanya. Kemudian pintu-pintu demolish existing door, itu ada single door, double door, itu harganya juga biasanya beda. Terus ada door frame-nya juga itu yang melekat cukup kuat gitu ya. Nah itu juga semua unit dihitung secara lump sum ya. Dari armatur, ceiling, lantai, dinding sama pintu itu dihitung secara lump sum. Tuh, oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada. Saya lanjut. Kemudian jenis civil works-nya apa aja sih? Nah, civil works-nya itu mulai tahap pekerjaan persiapan itu ada terbagi dari floor works, pekerjaan lantai, ya dibagi ke areanya lagi. Jadi kalau kalian lihat ini floor works-nya ada ke area office, ini karena BOQ office ya, jadi ada area office-nya, kemudian ada area outdoor areanya. Tuh. Terus selain itu nggak floor works doang. Sorry bentar.
Warna biar lebih jelas. Floorworks, terus pekerjaan lantai, kemudian ada pekerjaan dinding, lalu ada pekerjaan ceiling. Dan ada door window. Oke. Jadi tadi untuk pekerjaan sipilnya terbagi dari lantai, dinding, ceiling, dan kemudian door window. Gitu. Untuk pekerjaan lantai bisa kita lihat apa aja sih item-itemnya. Di sini pertama adalah supply dan instalasi floor screed gitu. Jadi ada yang tahu nggak floor screed itu apa? Biasanya sebelum lantai, sebelum finishing karpet tuh pasti kita selalu ada screeding. Pasti screeding itu ada yang tahu nggak? Screeding apa? Ya, screeding itu misalnya kalian lantainya masih bare gitu ya. Setelah kalian cabut tegel atau apapun itu pasti ada proses penghancuran lantai ya. Ya nggak mungkin pasti rapi-rapi aja lantainya. Pasti ada yang terbuka lah, lapisan semennya dan lain-lain. Nah itu biasanya harus di screeding ulang. Nah itu kalau kondisinya existingnya ada material. Tapi kalau kondisi yang bare, misalnya office nih sama sekali belum pernah disewa, gitu ya. Baru mulai sewa itu pasti lantainya bare beton aja. Secara konstruksi kan biasanya arsitek meninggalkan kondisi bare ya, nggak di finish gitu. Nah itu harus kita screeding ulang. Gitu. Isinya itu adalah semen, ada pasir, gitu ya. Oke, kemudian ada untuk level acian untuk area karpet. Kalau di sini waktu itu memang kebutuhannya adalah mostly penggunaan karpet. Jadi ada acian untuk sebelum pemasangan karpet. Itu isinya adalah semen dan pasir juga. Lalu mulai untuk supply dan instalasi ya apa aja di situ ada tiles, X quadra gitu ya. Kemudian ada karpet, itu karpet banyak areanya, ada co-working area, private office area, studio, kemudian FM room tuh ruang kerja, divisi gitu. Kemudian ada mechanical room area, jadi mostly semuanya pakai karpet. Jadi tuh nanti juga kalian bisa breakdown kira-kira karpetnya merek apa sih. Terus kalau bisa sampai detail tuh kodenya apa aja kayak gitu. Oke. Kemudian supply keramik. Ada keramik. Kemudian ada supply and installation of custom tribune. Nah, tribune tuh harusnya kan pekerjaan built-in furniture ya. Masuknya harusnya built-in furniture, tapi di sini dimasukkan ke proses pekerjaan lantai karena mungkin sifatnya tetap dan di bawahnya tribune mungkin nggak di finish gitu, jadi langsung berupa plywood gitu, plywood, rangka dan lain-lain sampai finish. Karena tribune-nya pada saat itu lumayan besar, jadi masuk ke dalam proses floor works kayak gitu. Ya itu juga kalian bisa tentukan, oh kira-kira ini cocoknya masuknya kemana sih. Nah itu bisa kalian tentukan. Kemudian vinyl X apa, tako kodenya apa, bisa kalian tentukan. Kemudian inlay stainless, ada yang tahu nggak inlay stainless itu apa? Buat separator antara material lantai yang berbeda ya Bu? Ya bisa lantai, bisa dinding, bisa apapun ya, dan dia biasanya materialnya bisa apapun juga gitu. Di sini kebetulan ada pakai material, tapi ada juga biasanya inlay pakai material yang sama ya. Misalnya ini kita lagi bicara floor ya.
Kalau floor emang biasanya pasti akan ada material pembeda gitu. Tapi ada juga jenis-jenis project, nggak mau lah pakai inlay, nggak penting gitu. Bukan nggak penting, maksudnya tanpa inlay pun nggak apa-apa, tapi biasanya nggak pakai inlay itu pasti ada, apa ya, yang namanya lantai pasti diinjak, kesandung, atau pasti ada yang kebuka, bagian kebuka. Nah itu, inlay itu untuk, mensupport itu sebenarnya. Biar sambungan antar material yang beda itu tidak, ada celah untuk terbukanya gitu. Jadi disupport-lah dengan inlay gitu. Nah, ukuran inlay itu biasanya tidak bisa dihitung lump sum, biasanya hitungan meteran. Oke, tadi saya lupa jelasin untuk, supply, material seperti karpet, lantai, tegel, itu pasti hitungannya secara meter persegi. Udah nggak lump sum lagi ya. Ataupun bukan meter lari, pasti hitungannya lump sum gitu. Tapi kalau kalian lihat tadi custom tribune, itu terhitung secara lump sum ya, karena biasanya dia terhitung secara meter lari ya, karena sudah berikut dengan materialnya sekaligus. Jadi di sini pakai lump sum. Nggak bisa dihitung secara, bisa aja sebenarnya dihitung pakai meter lari, tapi itu akan agak sulit. Ya itu bisa BOQ detail bisa aja. Kalau emang kalian bisa ekspor ke situ lebih baik. Nah, untuk inlay stainless karena dia sifatnya bukan, modul yang besar gitu ya, kayak nggak bisa dihitung panjang, dia pasti dihitungnya sebagai meter, satuan meter. Jadi berapa meter inlay, harga 200.000 katakan. Yang dibutuhkan adalah 19 meter, jadi totalnya 3.800.000, misalnya seperti itu. Kemudian unit nomor 14 untuk pekerjaan lantai itu ada plin tinggi 10 cm. Ada yang bisa infokan apa itu plin? Oke, fungsinya apa? Oke. Biasanya materialnya apa? Oke. Sekarang plin udah berbagai macam ya. Dia pun standarnya pun udah macam-macam banget. Hari ini tuh yang namanya plin antara ya bisa dipakai atau enggak. Biasanya itu digunakan di dinding-dinding yang backpaint gitu ya. Kalau misalnya tiles, dindingnya udah tiles di toilet tuh udah nggak perlu plin, karena memang di sudut-sudut antar pertemuan dinding dan lantai itu udah nggak perlu lagi lah ya, karena udah bersih antar tiles soalnya ya. Tapi kalau misalnya lantainya kamu pakai karpet, bukan karpet lah, katakan let's say vinyl gitu, dindingnya cat gitu, itu di ujung cat antara vinyl dan dinding kamu, kalau kamu nyapu dan ngepel udah pasti kotor. Makanya diadakan si plin tadi gitu. Dan plin itu detailnya juga banyak macam, kalian udah tahu, ada yang masuk ke dalam, ada yang keluar, ada yang cuma dibedakan materialnya, jadi ada tali airnya dulu baru ada plin. Nah, plin itu juga materialnya macam-macam. Kalau di sini pakai plywood terus dilapis dengan HPL lagi. Dengan anggapan HPL itu bisa lebih menahan kotor lah kayak gitu, dan warnanya mostly pasti akan lebih gelap. Ya, ataupun sama dengan material lantainya. Katakan kamu pakai tiles, pakai vinyl motif kayu misalnya. Jadi si plywoodnya pun bisa, si plinnya pun bisa sama warnanya dengan si plin tadi, misalnya seperti itu. Gitu. Dan materialnya macam-macam ya, beda material pun beda harga. Dan itu dihitung secara meter lari ya. Karena pasti dia hitungannya satuannya meter, berapa meter plin, dan itu biasanya dijual juga secara online tuh banyak plin, dan materialnya bisa PVC lah, bisa ada plin yang pakai lighting bahkan sekarang. Nah itu kalian bisa explore. Kemudian masuk ke tadi area office, kemudian ini masuk ada outdoor.
Di outdoor ada macam-macam juga. Ya, ini nggak perlu terlalu dilihat. Masuk ke wall works, pekerjaan dinding gitu. Ini juga dibagi lagi ke area office dan ke area outdoor. Area office apa aja sih pekerjaan dindingnya? Ada general paint, yaitu white. Di sini disebutkan warnanya. Kemudian painting area private office-nya juga, ya. Kemudian yang paling utama adalah biasanya instalasi gypsum board. Ya, di dinding kan biasanya antar ruang itu kita selalu instalasi gypsum board gitu. Nah, gypsum board itu biasanya juga ada ketentuannya berapa mili, kemudian pasti ada frame-nya. Nah, frame-nya itu pun harus diterakan di dalam BQ. Mau frame apa, mau frame hollow galvanil, terus kayak berapa kali berapa, kayak gitu bisa diterakan langsung. Ini harga satuan meternya sudah include dengan hollow frame. Jadi ini harga misalnya nih, supply dan instalasi gypsum board di reception area sebanyak 33 meter persegi. Ini sudah termasuk harga dengan hollow frame-nya gitu ya. Jadi 125.000 itu bukan hanya gypsumnya aja, tapi sudah dengan berikut frame-nya juga. Gitu. Kemudian item ke-20, supply instalasi paint wall di gypsum board tadi gitu. Jadi kalau kalian lihat di atas existing wall itu semuanya dicat dulu, semuanya putih gitu. Nah, untuk wall itu beda lagi. Jadi kalau untuk di atas adalah general area selain area gypsum. Kalau yang unit 20 ini adalah painting untuk hanya si gypsumnya aja gitu. Jadi tuh nanti kalian harus breakdown juga general areanya itu existing area, kemudian misalnya existing area apa aja sih? Oh, dinding pembatas antar koridor tenan gitu misalnya. Atau dinding, kalau kalian di stupin kalian tuh udah ada dinding utamanya ya, dinding gedungnya, itu cat dinding gedungnya sama cat dinding gypsumnya itu harus dipisah juga ya unitnya. Kemudian pekerjaan dinding ada wall plank di sini. Itu juga pakai satuan meter persegi, kemudian ada aluminium clear glass. Ya, kaca juga termasuk. Pekerjaan kaca dinding juga itu masuk ke bagian wall works. Plate dekoratif. Ini juga installation aluminium clear glass. Nah, clear glass itu juga kalian harus breakdown ya. Biasanya clear glass partisi kaca itu biasanya ada yang namanya frame-nya. Oh, nggak mau pakai frame maunya clear aja tanpa frame boleh gitu. Terus berapa gelas kacanya tuh apa aja? Kaca tuh terbagi jenis-jenisnya lagi ya. Bisa ada yang sebutkan nggak? Kaca tuh jenis-jenisnya apa? Terutama untuk partisi. Ada yang bisa sebutkan nggak partisi kaca? Jenis kacanya seperti apa? Nggak ada? Savana mungkin? Setahu saya itu ada kaca motif ya Bu, yang kayak pattern glass. Terus ada frosted glass tuh yang biasanya kacanya buram. Terus juga ada kaca yang warna tuh color glass ya kalau nggak salah, color glass. Sama saya tahu itu doang sih Bu kalau untuk kaca, sama clear glass. Oke. Itu kalau kita bicara mengenai motif ya. Udah benar tuh, banyak tuh inovasi-inovasi sekarang lah kaca banyak banget. Tadi ada frosted glass, ada sunblasted, ada etching. Itu namanya hampir sama-sama juga, tapi padahal hasilnya pun berbeda gitu. Ada fluted glass yang sekarang gelembung-gelembung gitu. Ya, dan itu juga macam-macam banget. Nah, itu bisa kalian masukin. Tapi yang paling utama adalah kalian harus tahu berapa mili kaca dan apakah dia tempered atau non tempered. Ada yang bisa tahu nggak apa perbedaan antara non tempered yaitu clear glass dan tempered?
Ada yang tahu? Oke, benar. Jadi, yang Sabella bilang benar, kenapa keunggulan tempered glass itu lebih kuat, karena dia, secara proses manufacture ya, biasanya dia pekerjaan di pabrik gitu. Dia, punya potensi pecahnya, bisa dikatakan minim lah, karena dia, melewati proses penguatan gitu. Terus biasanya tempered glass itu pun tahan terhadap goresan, terus kayak misalnya angin tuh ya, itu dia tahan, terus kayak cuaca ekstrim tuh pasti dia tahan, ya. Terus, yang namanya tempered glass tuh pun biasanya tuh macam-macam banget ya. Kalian bisa juga bikin apalah, ukiran dan lain-lain, itu semuanya bisa di-tempered. Ya, tapi yang pasti itu dia, lewat proses factory dulu, gitu. Dan biasanya pembuatannya itu pasti bisa lebih lama, gitu, dibandingin dengan clear glass. Kalian pernah lihat nggak sih kalau kaca, pecah terus dia nggak berhamburan? Dia pecah udah retak. Kenapa? Iya, dia retak aja di tempat. Nah itu bisa jadi tempered, gitu. Tapi yang membuat dia nggak berhamburan tuh apa? Dia ada proses laminate dulu. Nah jadi kaca udah di-tempered, tapi kalau nggak laminate bisa aja pecah dan berhamburan. Tapi kalau udah ada laminate itu udah pasti dia nggak akan berhamburan, gitu. Jadi kaca pun beda-beda tuh, berapa milinya, bisa dari kayak 5 mili, 8 mili, 9 mili, 12 mili, nah itu macam-macam. Dan, apa dia, laminate atau enggak, tempered atau enggak, clear, itu semuanya bisa kalian breakdown. Ya, dan harganya pun beragam banget. Oke? Itu nanti saya minta kalian juga didetailkan, jadi kalian sambil belajar material lah, gitu. Jenis-jenis kaca. Ya, kalau di sini, partisi kacanya termasuk dengan frame aluminium, frame aluminiumnya juga powder coating. Ada yang tahu powder coating apa? Ada yang tahu powder coating itu apa? Ayo. Syafana ada yang Sabella. Ya. Betul, disemprot, tapi biasanya dia ada, permukaannya lebih halus ya ketimbang cat biasa. Kalau powder coating itu bisa jadi pori-porinya bener-bener ketutup si kaca ini. Tapi ada juga yang kayak cuma duko tuh cat biasa, nggak ada proses pemanasan, itu bisa aja permukaannya kayak geradakan, terus kayak ada titik-titik, nggak bersih dan lain-lain. Ya powder coat itu biasanya, kasta lumayan paling tingginya lah, tapi sebenarnya ada kasta-kasta lainnya sih, untuk proses pewarnaan gitu ya. Ada yang sekarang tuh, kayak melalui proses kimia gitu, dia kayak dicelupin ke dalam, cat, tapi pakai proses elektromagnetik gitu. Jadi bener-bener catnya nempel ke si, frame aluminium itu. Ya, itu macam-macam banget. Nah, itu juga kalian harus coba gali juga dalam proses, bikin, BQ, ya. Biasanya di FFNI yang biasa kalian kerjain di kantor misalnya yang udah pernah dari beberapa kalian, itu kan bener-bener cuma list materialnya aja kan, nggak pernah yang betul-betul secara sipil tuh, mengeluarkan jenis, detail, materialnya gitu. Apalagi untuk partisi kaca lah dan lain-lain. Nah itu di BQ tuh justru keluar. Ya namanya FFNI itu nggak ada tuh informasi mengenai itu, tapi di BQ itu harus bener-bener didetailin gitu ya. Itu soalnya sangat mempengaruhi dari harganya gitu. Oke?
Oke, ini installation parapet, nggak usah terlalu bingungin. Kemudian sisanya ya udah cuma paint, dan mural. Nah, ini juga ada mural masuk ke unit juga atau bisa masuk ke special works ya. Biasanya kalian ada wall mural, ya misalnya ada seniman mana yang mau mengerjakan mural di proyek kalian, nah itu masuk ke wall works juga. Ya. Kemudian ada railing tangga dan handrail, nah itu masuk ke wall works juga. Oke. Ada yang punya tangga di proyeknya? Ada ya, banyak ya. Yang layoutnya 2 lantai kan, nah itu masuk ke pekerjaan wall works. Oke. Kemudian selain pekerjaan lantai dan dinding, masuk ke pekerjaan ceiling. Ya tahapannya gitu dulu ya, lantai, dinding, ceiling. Jadi dari bawah dulu, lantai, dinding, ceiling. Itu secara hierarki BQ biar lebih gampang. Soalnya selama proses konstruksi juga mulainya lantai dulu, dinding, baru ceiling. Ya. Masuk pekerjaan ceiling yang mostly pasti pekerjaan gypsum. Ya, tapi jangan lupa pekerjaan gypsum tuh pasti akan ada yang tadi saya infokan, sama kayak dinding, ada hollow frame-nya. Ya, hollow frame galvanilnya. Kemudian cat ceiling juga masuk ya. Jadi di sini udah langsung dijelaskan installation paint. Kalau di sini adalah supply dan install gypsum, kalau di sini adalah supply dan cat ceiling gypsum gitu. Wall paint-nya X apa gitu, sudah ditentukan mereknya. Ini Dulux, bisa jadi harganya nggak 30.000 per meter. Sorry, ini hanya jasa aja. Ya, jasa pengerjaan cat itu meter persegi, tapi harga catnya sendiri itu udah beda lagi. Oke. Kemudian ceiling tuh macam-macam, kalian juga treatmentnya kemarin banyak ya, nggak cuma ceiling gypsum aja. Nanti disebutkan. Kalau di sini tuh ada wooden pergola, ya pergola kayu. Mungkin kalau kalian kan macam-macam tuh ada kayak instalasinya lah. Nah, itu bisa kalian breakdown ke special works aja. Misalnya, nggak mau masukin ke pekerjaan ceiling tapi gue ada instalasi untuk karya-karya misalnya yang digantung, nah itu bisa dimasukin ke special works. Ya, boleh. Kemudian masuk ke pekerjaan door dan window. Ya, door dan window itu standar ya. Pekerjaan double door atau single door. Nah, di double door tuh biasanya diterapkan berapa ukurannya. Terus kemudian frame-nya apa aja. Di sini aluminium anodized. Kemudian pakai misalnya ada kaca nggak? Tuh. Ada tempered glass di sini 12 mili. Terus pakai stiker nggak? Pakai stiker, masukin juga kalau pakai. Terus pasti ada handle-nya. Ya, terus ada hinge-nya. Ya, ada yang tahu nggak hinge itu apa? Ada yang tahu hinge? Engsel bukan, Bu? Ya, engsel ya. Engsel pintu. Nah, itu juga harus diinfokan. Biasanya itu engsel pintu diterapkan merek apa, terus kayak tipenya apa gitu. Di sini floor hinge. Jadi kalau floor hinge dia engselnya nggak kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu kan di dinding tuh. Nah, kalau floor hinge dia engselnya melekat di lantai. Jadi itu pintu yang flush, pivot. Sorry, bukan flush, pivot. Oke. Oke, itu nanti kalian breakdown, double door, single door, itu silahkan di breakdown dan detailnya. Kemudian masuk ke MEP. MEP apa aja? Di sini ada panel box ya. Kalian kalau ngerjain pekerjaan electrical tuh pasti ada panel box ya, tempat untuk kontrol ya, kontrol electrical ya. Nah, itu sudah masuk ke groupingnya juga ya. Jadi di dalam panel box biasanya kalian lihat kan tuh ada cetekan-cetekan ya untuk switch. Nah, itu udah termasuk ke harga groupingnya juga. Ini kalau kalian lihat dihitung per unit. 1 unit panel box itu dihitung dengan 11 juta.
Ya, jadi jatuhnya lump sum juga sih karena dihitung secara satu gitu ya. Kemudian kalau misalnya panel box-nya mau dipisah karena lumayan besar tuh areanya, lantai 1 sama lantai 2. Bikin aja panel box-nya 2 unit berarti. Ya. Panel box 2 unit dengan nilai berapa gitu misalnya. Kemudian kabel feeder buat connect ke building panel gitu. Terus Tascom and merger, itu ada yang tahu Tascom and merger itu apa aja? Maksudnya gimana tuh? Oke. Iya, kalau Tascom itu biasanya benar tadi ngetes ke semua paralel secara elektrik ya. Itu udah nyala atau enggak gitu. Itu ada hari di mana kita akan Tascom and merger. Oh, ini semuanya sudah paralel masuk ke tenan gitu. Kan kita pasti narik listrik tuh dari misalnya katakan let's say ini Tascom di dalam gedung kantor ya, pasti akan ada Tascom. Tapi kalau kalian gedungnya berdiri sendiri, nah itu nggak perlu ada Tascom karena kalian tidak ada connect dengan instalasi electrical kantor gitu. Nggak ada connect ke instalasi kabel-kabel yang ada di existing kantor gitu. Ya. Nah, itu ada hari di mana Tascom dan merger, oh kalau misalnya udah aman, tidak ada masalah, oke. Gitu. Ya. Kemudian masuk ke instalasi. Nah, instalasi ini macam-macam, ada kabel, ada conduit, terus ada power outlet. Power outletnya ada di dinding, ada di lantai. Kemudian ada instalasi kabel buat switch, habis itu instalasi kabelan, habis itu ada router buat internet, kemudian kabel tray. Nah, itu masuk ke instalasi MEP. Ya, ini tolong dimasukin juga ya. Ini dinilainya per poin. Jadi misalnya ada 75 poin nih. 75 poin kabel conduit atau harganya berapa? Ya lumayan mahal ya. Nah, itu coba nanti kalian coba cek juga harga-harga seperti ini gitu. Sesuai atau enggak. Kemudian ada armatur. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin jenis-jenis lampu tuh ada apa aja. Di sini juga termasuk pemasangan unit pendant lamp ada 15 titik di sini. Satu titiknya aja udah 350.000 gitu. Ya, kemudian chandelier. Chandelier ada 12 poin. Kemudian ada downlight. Kemudian ada LED strip. Habis itu ada wall power outlet, floor power outlet. Terus ada single switch sama double switch. Ini jenis outletnya ini untuk outlet pendukung si armatur lampu. Oke. Ini nggak cuma instalasi ya, ini sudah berikut dengan harga unitnya. Jadi pendant lamp di sini terhitung 350.000, ini termasuk murah ya pendant lampnya, mungkin beli di IKEA atau di mana lah mungkin. Ini cukup termasuk murah pada saat itu. Tapi kalau kayak chandelier itu kan biasanya harga lebih mahal ya. Saya nggak tahu nih kenapa harga 375.000 pada saat itu, nggak ngerti jenis lampunya. Tapi balik lagi semuanya ke jenis lampu kalian, nggak semua jenis lampu kan harganya sama. Bisa jadi kalian pakai yang
lebih mahal gitu bukan IKEA atau merek yang merek desainer gitu. Nah, itu pasti bisa lebih mahal. Oke. Oke, terus kemudian masuk ke pekerjaan sprinkler dan smoke detector. Nah, di antara kalian kemarin ada masukin projectnya di dalam mall nggak? Ada nggak? Ada yang pakai sprinkler nggak di projectnya kalian kemarin? Ada? Apa semuanya pakai fire hydrant? Pakai Bu fire sprinkle. Itu siapa? Barusan siapa? Vina Bu. Oh, Vina pakai sprinkler kemarin projectnya. Yang di stupinnya Bu. Oh, pakai sprinkler ya? Iya ada. Oh. Yang lain? Yang lain ada yang sprinkler nggak? Oke. Pokoknya kalau ada yang pakai sprinkler dihitung per titik ya. Ya kayak Vina berarti hitungnya per titik. Oke. Kalau pakai fire hydrant diinfoin aja di situ ada pekerjaan fire hydrant. Nggak apa-apa masuk ke MMP juga pekerjaannya ya. Terus kemudian ada ya anggapan baru lah. Jadi kalian tidak ada relokasi sprinkler ya. Di sini kan ada ditulis relocation sprinkler and smoke detector. Itu informasi ini kenapa? Karena kita waktu itu nyewa ke gedung yang sudah ada item-itemnya. Kayak tadi kan ada proses demolition. Nah, itu ada existingnya. Jadi kalau pekerjaan proyek baru secara nggak langsung pasti titik sprinklernya berubah karena interiornya pun berubah gitu ya. Jadi pasti ada pekerjaan relokasi sprinkler gitu. Kalau kalian karena stupid anggapan semuanya baru, bare. Jadi nggak ada yang namanya demolition existing, terus nggak ada namanya relokasi sprinkler existing, atau nggak ada namanya demolition lantai, ceiling, apa lalala tuh nggak ada. Anggap semua clean slate ya, bare. Jadi yaudah silakan masukin aja item-item baru ya, item lama tidak perlu diinfokan gitu. Kemudian ada pekerjaan AC dan ducting. Kalau kemarin kalian semuanya pakai tipe AC apa? Apa semuanya pakai split atau nggak split? Ada sistem ductingnya. Nah, itu coba nanti kalian juga breakdown ya, tipe-tipe lightingnya, tipe-tipe AC-nya apa gitu. Bisa dihitung secara per poin aja biar lebih gampang ya. Kemudian masuk ke furniture. Nah, ini kurang lebih mirip dengan FF&E. Di furniture itu kita breakdown lagi. Kalau di sini hanya di breakdown custom furniture sama loose furniture. Ya. Jadi tidak ada built-in. Built-in tadi cuma ada di Tribune ya. Tadi ada Tribune. Nah, itu built-in ya. Sisanya cuma custom dan loose. Ya, di sini custom udah pasti ngitung furniture secara per unit. Ya, apa aja yang harus diisi. Misalnya kayak ada receptionist table. Di situ harus ada ukurannya. Ya, terus kemudian materialnya, topnya apa? Top table-nya pakai apa? Bagian badannya pakai apa? Terus rangkanya pakai apa? Di sini pakai plywood. Finishes-nya apa? Terus yang luarnya apa? Terus dalam lacinya apa? Di sini ditulis melamin. Terus jenis fittingnya apa? Ya misalnya pakai merek di sini merek solid. Ya, nanti mungkin kalian tentuin fitting dan aksesoris si resepsionis. Resepsionis udah pasti ada laci kan biasanya. Atau kayak ada kabinetnya gitu. Nah, pasti itu ada fittingnya. Nah, itu diinfokan. Ya. Di sini langsung dihitung lump sum.
secara 1 unit per satuan 12.500.000. Kemudian ada mungkin ada meja-meja, nah itu juga diinfokan ukurannya, backingnya seperti apa, frame-nya, terus materialnya apa. Di sini ada booth, lalu ada meja kerja ya, di area kerja, ukurannya berapa, top table-nya apa, kakinya apa. Terus kemudian ada jenis sofa ya. Sofa ini misalnya kalian mau beli, nggak bikin gitu ya, keluarkan aja X apa gitu kalau beli. Kalau bikin ya keluarkan juga ukuran dan kemudian finishing-nya apa aja. Gitu. Ya. Ada working desk, dining table, pantry table. Nah, pantry table nih lumayan panjang ya detailnya. Detail materialnya apa aja. Terus backsplash pantry itu masuk area pantry sebenarnya. Ada yang tahu backsplash apaan? Apa itu backsplash pantry? Area yang ada di kitchen set yang belakang kompor itu bukan ya, Bu? Ya, buat apa fungsinya? Mungkin supaya kotorannya tidak langsung ke dinding, jadi perlu ada backsplash. Ya, itu biasanya pantry di belakang dinding area kompor, di belakang dinding wastafel ya, itu biasanya ada backsplash ya. Makanya di sini kalau kalian lihat panjangnya sepanjang pantry sama ya, 2,1 meter. Terus ada backingnya sendiri pakai plywood. Terus finishesnya pakai di sini pakai tegel. Pakai keramik. Ya, merek Mulia. Oke, terus kemudian ada kabinet lainnya. Terus ada papan tulis ya pakai glassboard. Kalau kalian ada glassboard silakan masukin, yaitu di sini juga dijelaskan ukurannya apa aja, backingnya pakai apa, dan kemudian jenis kacanya apa gitu. Ada planter box, kemudian ini area outdoor hampir sama. Ya, itu tadi adalah custom furniture. Ya, tadi kalau misalnya kalian ada yang mau harus dibeli, itu masuknya nggak ke custom ya. Itu masuknya akan di loose. Misalnya kalian mau beli sofa mereknya mau beli kursi mereknya Indoviker gitu misalnya ya. Itu 1 unit bisa diinfokan berapa harganya. Ya, ini misalnya kursi mereknya apa gitu, misalnya Vivere, nah itu masukin X apa gitu. Ini ada kursi kerja merek Indaci dimasukin juga. Ya, pokoknya kalau lulus kalian udah tahu lah ya. Di sini ada informa dan lain-lain. Oke, udah paham masuk ke sini? Ke furniture udah nggak ada pertanyaan? Aman? Oke, lalu masuk ke fixture. Nah, fixture itu adalah berupa signage ya. Jadi signage, terus di sini ada dekoratif tanaman dekoratif kayak gitu ya. Jadi pelengkap lah ya. Signage itu masuk ke fixture, itu ada ukuran akriliknya misalnya, terus kayak materialnya apa, lokasinya di mana. Terus itu ada neon lamp ya, pakai LED lamp misalnya. Terus ada signage berupa teks tapi dia ada berupa teks aja, misalnya materialnya pakai MDF, dicat gitu. Itu tolong dimasukin juga ke fixture. Ada tanaman dekoratif, misalnya mau asli mau enggak, itu bisa dimasukin ke fixture. Oke, selainnya under itu sebenarnya masuk ke pelengkap ya, kayak kulkas, terus apa lagi, microwave ya, terus dispenser. Nah itu kalian bisa masukin ke sini ya. Udah itu aja, kurang lebih seperti itu.
Oke, untuk FFNI, list FFNI nanti akan saya share. Itu kalian bisa coba isi aja. Tapi untuk minggu depan itu catatannya adalah kalian coba bikin FFNI dulu. Ya, FFNI kalian list secara detail dulu apa-apa aja secara furniture ya, loose furniture dan lain-lain. Nanti di minggu kedepannya untuk UAS baru mulai masuk ke BOQ gitu. Ya ini UAS sudah dikasih kisi-kisi banget ya, tinggal berupa latihan lah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Sabella. Tetap di IDR-in dengan asumsi itu udah sama harga apa namanya ekspornya ya. Sorry, impornya ya. Iya. Ya, coba dicek out aja dulu. Atau asumsi aja lah dulu, nggak perlu yang sampai detail gimana gitu. Tapi jangan terlalu jauh juga asumsinya. Nanti kan kamu bisa lihat tuh biasanya kan misalnya kalau mau beli di luar tuh pakai apa sih? Saya juga kurang tahu sih. Kalau bisa dibilang saya belum ada pengalaman untuk apa bawa material atau furniture dari luar. Tapi bisa aja sih misalnya pakai Alibaba. Atau ada apa lagi sih sekarang? Apalagi ya selain Alibaba? Ya coba Amazon, Bu. Amazon, nggak tahu deh kalau Amazon kan berarti harus pakai PayPal kan, harus ngeceknya. Nah, itu agak susah sih sebenarnya kamu ngeceknya. Tapi nggak apa-apa, coba aja diulik-ulik. Kalau pengen sampai beli dari luar, no problem. Ya, atau sekarang kan banyak juga tuh produk-produk China, bisa dari Shopee kan belinya. Mereka udah ada just tip pre-order dan lain-lain. Nah, itu juga nggak masalah sih. Ya. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, saya anggap udah paham ya kalau gitu. Nanti saya drop di Classroom. Untuk BQ mungkin nggak saya drop, jadi kalian silahkan buat sendiri aja. Nanti saya cuma ngasih kerangkanya, ya kerangkanya aja. Detailnya nanti kalian yang isi. Oke? Kalau gitu saya akhiri perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Oke, sorry, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua? Bentar deh, tak absen dulu. Sebentar ya. Kemarin tuh kita libur tanggal berapa ya? 25, 18.
Oke, Devi Septiani, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Fadli. Fadli masuk nggak? Bu. Hadir, Bu. Jelita, Hadir, Bu. Julia, Hadir, Bu. Lintang,